Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Indra untuk materi selanjutnya. Ya, oke. Materi kita untuk kali ini adalah lanjutan materi sebelumnya, yaitu sebentar saya review dulu ya dari sebelumnya. Untuk materi kita ini adalah ini yang sebelumnya kita belajar terakhir di materi sampai dengan PTS kemarin adalah 3.4, yaitu menganalisis tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak atau perekaman video. Nah, ini kita lanjutkan materi yang 3.5. Nah, di sini nanti kita akan belajar teknik menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Ini otomatis akan saya gabung dengan penjelasan di selanjutnya, yaitu 3.6, karena ini sangat berkaitan erat. Jadi saya jadikan satu ya, materi 3.5 dan 3.6. Yang 3.6 adalah menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat di di slide berikutnya. Nah, ini dia. Di slide berikutnya ini bisa kita perhatikan bahwa untuk ya, ini materi teknik menyunting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Nah, apa yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama adalah memahami cara mengimport file video dari kamera ke komputer. Nah, ini yang biasa kita sebut untuk videografer, yaitu mentransfer file. Kemudian yang kedua adalah memahami cara mengimport file video ke perangkat lunak pengolah video. Nah, nanti ini file sudah berada di PC kita, siap untuk kita edit. Nah, itu. Untuk yang ketiga, memahami cara memotong dan menyunting file video. Nah, di sini nanti kita akan belajar detail caranya cut to cut untuk file video yang tidak dibutuhkan kita buang, yang tidak penting ya. Misal kita pada saat shooting kemudian ada kesalahan gitu, kita cut, kita buang. Kemudian lanjut ke 4, yaitu memahami cara mengekspor hasil video yang disunting. Nah, ini nanti kita ekspor ke file atau kita convert ke file yang bisa diputar di video player misal, atau sekarang di era TV digital kita putar di televisi kita dengan simpan di flash disk, kemudian kita putar langsung. Ada fasilitas itu di TV-TV zaman sekarang, bisa, tidak perlu player video ya. Kalau dulu harus menggunakan kepingan DVD atau kepingan VCD. Nah, kalau sekarang cukup dengan flash disk, colokkan di TV, sudah bisa kita untuk memutar film-film hasil syuting kita. Bisa juga untuk keperluan upload ke YouTube, misal YouTuber gitu. Jadi kita nanti ekspornya sesuai dengan kebutuhan YouTube. Biasanya file dalam bentuk H264 atau H265
yang sering disebut bagian dari MP4 gitu ya. Lanjut ke berikutnya, kelima, dapat mengimport file video dari kamera ke komputer. Kemudian dapat mengimport file, ya ini tujuannya adalah kalian bisa mengimport, mempraktekkan ya, dapat mengimport file dari video ke perangkat lunak. Kemudian selanjutnya dapat memotong dan menyunting, dapat mengekspor hasil video yang disunting, diedit. Sunting itu kata lihat itu. Kemudian dalam hal ke sub selanjutnya ya, 3.6 yaitu memanipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video. Itu ini yang akan kita belajar ada 3 ya, memahami macam efek transisi. Jadi video itu nanti kita kasih efek. Contoh yang sering dalam video kita pakai itu transisi. Kalau kita ingat di pembuatan presentasi menggunakan PowerPoint itu ada transisi, yaitu untuk membuat lebih halus perpindahan antar slide. Kalau dalam video ya agar antar filenya lebih halus perpindahannya. Itu salah satu fungsi efek. Banyak sekali efek-efek di perangkat lunak editing video, nanti kita bisa explore, kita bisa dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian untuk yang kedua, memahami macam special effect. Wah, banyak sekali efek-efeknya. Special effect seperti efek-efek memberi efek video hujan, efek video petir dan lain-lainnya. Banyak sekali efeknya, termasuk membuat efek logo-logo bisa berputar, itu seperti di logo Telsa TV ini. Nah, ini dibuat berputar itu kita nanti menggunakan efek-efek tersebut latihan. Kemudian yang ketiga, dapat memanipulasi efek transisi video dengan perangkat lunak. Nah, ini kita mempraktekkan, tidak hanya hanya bisa melihat, tapi harus bisa mempraktekkan. Oke. Nah, di sini untuk perangkat lunak yang kita pakai itu adalah sesuai standar dari silabus untuk SMK, itu menggunakan Adobe Premiere. Misal nanti ada pertanyaan, Pak, saya lebih suka menggunakan editing ini gitu. Misal Sony Vegas atau Edius atau banyak ya. Untuk Mac itu Apple menggunakan Final Cut gitu, ada Avid Liquid yang sering digunakan di standar broadcast di TV-TV itu. Tapi untuk standar SMK ini silabusnya menggunakan Premiere. Oleh karena itu kita akan menggunakan Premiere dulu. Nanti pengembangannya kalian jika ingin menggunakan editing video yang lain silahkan. Tidak saya batasi, harus Premiere saja. Kemudian itu jadi silahkan nanti di laptop kalian atau PC kalian di rumah bisa untuk latihan editing ini. Jika tidak memiliki laptop, hanya memiliki HP, nah itu saya pernah melihat di Play Store itu Premiere mengeluarkan untuk HP juga. Bisa mungkin di smartphone kalian diinstal Premiere. Tapi apabila kalian HP-nya tidak kuat, ya nanti kalian bisa praktek di sekolah, nanti di PC sekolah. Semoga pandemi ini bisa cepat selesai dan kalian bisa masuk sekolah. Nanti kita bisa praktek untuk editing video menggunakan Adobe Premiere ya. Oke, jadi yang punya laptop, yang punya PC silahkan diinstal Adobe Premiere, bebas Premiere apa saja bisa. Mau Premiere yang seri dulu, karena Pak saya kuatnya yang CS6 ya, tidak masalah, kuatnya CS7 atau CC 2018 silahkan, sesuaikan dengan perangkat PC kalian atau laptop kalian. Jangan terlalu
menggunakan yang terlalu terkini gitu, CC Premiere CC 2020 gitu, nanti nggak kuat, malah nggak bisa bekerja ya, nggak masalah. Jadi saya tidak mewajibkan untuk diinstal Premiere khusus gitu, nggak, saya bebas kalian menggunakan apa. Saya di sini menggunakan CS6, tapi di komputer satunya saya menginstal CC 2018 ya. Jadi nanti kita bisa bedakan apa sih bedanya yang istilahnya Premiere yang lebih lama sama yang terbaru. Biasanya efek-efeknya aja, kalau medianya sama saja. Oke, lanjut ke berikutnya. Dalam hal memanipulasi video dengan menggunakan fitur efek, nanti kita akan belajar dasar-dasarnya, yaitu kita memberi efek transisi fade in, fade out, dissolve, blank to black, slide in, dan slide out. Nah, nanti kita pelajari ini istilah-istilah ini ya. Lanjut berikutnya. Nah, di sini mengamati proses kerja ketika kita mengimport file dari kamera ke komputer. Salah satunya kita harus cek dulu ke komputer video kamera kita itu kabel datanya apa gitu. Ada yang menggunakan USB biasa mini, ada yang menggunakan kabel data seperti smartphone yang sering dipakai, itu banyak sekali. Jadi kita harus amati dulu pada saat kita akan mengimport file itu, kebutuhan kabelnya apa, kemudian colokannya apa, itu harus kita ketahui dulu dan kita siapkan kalau sudah tahu. Kemudian mengamati cara mengimport file video ke perangkat lunak, melakukan praktek penyuntingan video dan menyajikan hasil akhir penyuntingan video. Ini tugas kalian nanti selama pembelajaran di ini 3.5 dan 3.6 ya. Selalu diingat-ingat, kita masih di materi lanjutan dari PTS kemarin. PTS kita hanya sampai 3.4 ini kemarin kita PTS sampai tata cahaya, dan ini materi baru setelah PTS 3.5 dan 3.6. Lanjut untuk selanjutnya. Nah, ini yang kita pelajari nanti kita praktekkan di memanipulasi video dengan menggunakan efek-efek perangkat lunak pengolah video, yaitu mengamati cara menyunting video, melakukan penyuntingan video dengan efek transisi, special effect, dan menyajikannya. Nah, itu terakhir. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat itu, kita akan coba lihat untuk ini ya. Nah, ini coba dilihat di layar kalian di situ bahwa inilah lembar kerja Adobe Premiere ya. Tapi sebelumnya ini kita pastikan dulu bahwa kita menggunakan Premiere berapa. Nah, ini kebetulan di komputer saya terinstall Premiere CC 2017. Nah, bagi yang menginginkan software ini nanti bisa ke sekolahan, nanti bawa flash disk saya kopikan, bisa diinstal di laptop atau di PC di rumah ya. Nah, ini pengenalan dulu, pengenalan untuk lembar kerja ya, ini istilahnya project di Premiere. Nah, bisa kalian lihat di sini ketika kalian menyalakan atau memulai produk Premiere akan ketemu dengan ini, kemudian kedua akan tampil seperti ini. Nah, bagi kalian pasti sudah
gak paham ya kalau kita memulai sebuah project apapun itu, entah di Word, entah di Excel, PowerPoint, termasuk ini Premiere, pasti akan muncul new project. Berarti ini gambarnya membuat project baru. Nah, kalau kita ingin membuat project baru, nah klik aja ini new project. Yang di sini yang di lingkari merah ini project baru. Nah, jika untuk melanjutkan project yang sudah pernah dibuat, ya open project, ya kan, sama ya untuk ketika kita membuat di dokumen Excel dan lain-lain sama. Lanjut. Nah, nanti setelah tampil ini new project, nanti tampil ini. Nah, di sini kita tentukan untuk nama projectnya apa, kita simpan, misal latihan 1. Kemudian simpan di mana lokasinya. Ini di sini bisa kalian lihat, di browse, tentukan, kalau bisa usahakan jangan di drive C ya, karena C itu biasanya untuk sistem, untuk Premiere itu membutuhkan ruang yang sangat besar, C nya kosongnya, jadi jangan memenuhi di C. Lebih baik lokasi untuk menyimpan project Premiere itu usahakan selain C, yang masih banyak di D atau E, silahkan pilih, kasih nama. Ini dikasih nama yang biru ini, kelihatan ya, saya besarkan dulu. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang untitled ini kasih judul apa. Lanjut berikutnya. Nah, ini kita kembali ke lembar kerjanya. Nah, ini lembar kerja. Nanti kalau sudah masuk new project ini. Nah, di sini yang ditampilkan di anak panah ini menu, ada file, edit, ada clip, sequence, master, title, windows, dan help. Ini adalah kolom menu. Kemudian di samping kiri ada video source dan efek control. Terus kemudian di sini ada program video atau preview. Ini di sini untuk menampilkan video yang sedang kalian edit. Terus di sini ada toolbox. Toolbox itu alat bantu untuk ketika edit, bisa untuk memotong, cut, memotong video yang tidak perlu, memperpanjang durasi dan sebagainya, ada di sini. Nah, di sini yang sebelah ini kolom timeline. Nah, di sini biasanya film atau file video kita masukkan di sini untuk diedit. Yang paling kiri ini library, ini adalah untuk kita mencari sumber-sumber filenya. Bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk animasi dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian ini untuk yang berikutnya adalah penjelasan tentang toolbox. Nah, ini toolboxnya. Toolbox ini ada beberapa, bisa dilihat di sini ada yang seperti panah ini. Saya besarkan dulu biar lebih jelas. Nah, ini adalah selection. Nah, nanti ada penjelasannya di sini ya. Selection itu untuk apa? Di bawah di sini jelas, untuk menyeleksi video. Nah, itu. Kemudian track select. Di sini sebelah kanan ini gambarnya seperti itu. Itu untuk menyeleksi track. Menyeleksi track. Kemudian ada ripple edit. Nah, ini gunanya untuk apa? Penyesuaian titik edit. Rolling edit untuk menyesuaikan titik pengeditan. Kemudian ada red stretch untuk mempercepat speed. Nah, kemudian ada razor. Nah, ini paling sering digunakan razor. Razor itu gunanya untuk memotong klip. Nah, memotong klip menggunakan razor tool biasanya kita sebut. Kemudian ada lagi 7 slip tool. Slip tool ini gunanya untuk memindahkan klip dalam menuju luar poin. Nah, nanti kita praktekkan. Kalau ini sementara kalian
ketahui dulu fungsi-fungsinya. Lanjut ke pen tool untuk membuat encore, hand tool untuk menggerakkan preview kanan kiri, zoom tool untuk memperbesar memperkecil preview di timeline, tadi biar timelinenya lebih detail. Ya, ini sekali lagi lihat dulu, ini yang sering kita pakai nanti ketika kita mengedit ya. Ini di sini jangan sampai keliru, nanti kalau keliru berarti kalian harusnya hanya mau red stretch tapi keliru razor tool, malah memotong kan. Ini pahami dulu ya, ini penjelasannya ada sini, nanti bisa dilihat. Nanti materi ini akan saya share di Google Classroom ya, biar kalian paham. Lanjut, berikutnya ini timeline ya. Timeline itu terdiri dari beberapa timeline untuk memasukkan video yang kita edit ya. Ini di sini nanti ya, video itu juga bisa ditumpuk-tumpuk nanti. Jadi misal video 1 di sini, video 2 di sini, video 3 di sini, audionya juga bisa numpuk-numpuk. Ini untuk jalur audio di bawahnya ini. Nah, penjelasannya di sini. Video 1 merupakan master video. Nah, di sini ya untuk master video. Video 2 itu untuk video insert biasanya, atau membantu. Durasi ini durasi video, ini apa namanya? Dia ini nih yang atas ini adalah durasi video. Kemudian di sini ini master audio saat editing. Di sini. Lanjut, nah di sini adalah kumpulan efek. Nah tadi yang 3.6 ya, disinilah untuk efek-efeknya berada. Efek-efek itu ada di kolom efek di sini. Ini di bagian kiri dekat library. Di sini saya ulangi lagi. Sorry, masih balik ke sini, filenya sini. Nah di sini library, di bagian efek itu ada di bagian library ini ya, dicari. Nanti kalian bisa cari, kalau nggak ketemu itu ada panah ini. Nah ini ada panah, bisa diklik yang panah bawah itu. Lanjut, nah ini efek, nanti diklik ini panah ini akan kebuka banyak sekali efek-efeknya. Nanti dibuka, anak panahnya itu dibuka, nanti bisa dicoba satu-satu. Efek ini untuk apa sih, nah, harus dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu nanti. Oke, lanjut berikutnya. Nah ini adalah play dan pause video. Ini adalah tampilan previewnya ketika kita mengedit. Ini durasi video kita. Kemudian ini banyak sekali ini untuk forward, untuk rewind, memundurkan video kita, memajukan ini yang ini untuk forward istilahnya, dan rewind, rewind. Lanjut ke berikutnya. Nah di sini ini masih ada di library di sini. Nah di sini di apa, untuk bagian ini project and title ini ada di library. Nah di sini ini adalah sequence itu adalah timeline yang jalur yang kita edit. Ada bisa sequence 1, sequence 2, tergantung kalian mau dibagi berapa sequence. Misal kalian mengedit sebuah film, nah terbagi 4 segmen gitu. Nah sebaiknya 4 segmen film kalian itu dibuat 4 sequence biar mudah mengeditnya. Ini ada sequence 1 adalah segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, misal begitu ya. Lanjut ke berikutnya. Untuk mencari video, nah, file video itu ada di sini, di bawah itu ada icon seperti tanda pembesar, ini bisa kalian cari. Nah kemudian, nah ini kita lanjut ke berikutnya. Nah ini kembali ke depan. Ini tadi membukanya di sana, di sini pasti ada di desktop kalian untuk mengimport ya. Ini tadi
sudah kita pelajari dulu. Nah, ini sekarang kita akan coba untuk mengimport file. Nah, mengimport file itu gimana? Nah, ini contoh. Kalian klik di sini nanti nah di sini ya. Ini klik kanan di library, ini klik kanan. Kemudian nanti klik find. Nah, find atau import file. Atau kalau kalian lebih mau cepat itu bisa menggunakan teknik buka dulu filenya di folder di apa namanya file explorer seperti ini, cari videonya. Misal ini cari videonya seperti ini. Kalau sudah ketemu videonya, videonya nggak ada ini. Nah, contohnya ini file video misal. Salah, sorry. Nah, ini file video, nanti kalian drag and drop saja seperti ini. Set. Nah, di drag and drop ke sini. Di drop di sini ya. Cepat ini, cara cepat. Kalau cara yang sesuai prosedur yaitu klik kanan kemudian import file. Itu. Jadi ada cara cepatnya, kalian buka Microsoft Windows Explorer kemudian di drag and drop. Nah, kemudian kalau sudah masuk, nah ini tadi masih menggunakan cara yang konvensional ya. Klik video, kemudian open. Nah, nanti masuk di sini. Kalau sudah masuk di sini, filenya ada di sini. Kemudian file yang sudah masuk di sini drag and drop ke sini. Set. Nah, ini masuk. Nah, ini contoh video yang sudah masuk. Sudah drag and drop di sini. Jangan khawatir, nanti materi ini akan saya share ke kalian. Saya share di Google Classroom ya, dibaca, dipelajari. Ini merupakan tutorial Adobe yang basic, yang paling mudahnya dulu. Oke, lanjut. Ini tampilannya seperti itu. Kemudian, nah ini contoh pemotongan video, memotong video yang tidak perlu contoh. Nah, ini geser kursor di tempat video yang mau dipotong. Ini yang ini ya. Ini kursor ini bisa digeser-geser. Nah, setelah kalian yakin ini dipotong di sini, klik apa? Razor tool ya, ini yang ini, razor tool. Diklik, kemudian nah, nanti akan terpotong. Ini razor tool, pilih razor tool atau tekan shortcut C. Nanti akan terpotong seperti ini ya kalau sudah terpotong. Nah, ini sudah terpotong. Ini yang depan ini sudah terpotong. Yang ini masih, bedakan dengan yang sini, ini belum terpotong. Ini baru seleksinya, kursornya taruh di sini karena mau dipotongnya di sini. Kemudian kalau sudah klik razor tool, nah nanti terpotong. Kalau sudah terpotong, nah ini nanti kita tekan del, ya, del. Nah, ini sudah dihapus. Ini sudah dihapus. Contohnya hilang. Tadi yang video depannya sudah hilang, terpotong. Nah, kalau sudah terpotong, jangan lupa video ini dimajukan. Tadi kan ini ada jedanya ini. Ada blanknya, ada video gelapnya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan lupa kalau sudah dipotong ini dimajukan, digeser pakai mouse kursor, di drag and drop. Nah, nanti biar videonya sudah masuk. Ini cara yang paling basic ini untuk Premiere. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memberi efek transisi. Nah, ini yang di materi kita 3.6. Nah, lihat di sini, coba di sini kalian bisa lihat ini ya, ada video dua video yang berbeda. Nah, ini biar perpindahannya antara video 1 dan video 2 lebih halus, kita beri efek transisi. Nah, efek transisinya ada di sini. Ada di sini nih, video transisi. Ya, ini kita klik di sini.
Terus kemudian, nah ini di sini dipilih transisinya banyak ini. Ada 3D motion, ada dissolve, ada iris. Di sini ya paling kiri, ada map, page fill dan lain-lain. Nah ini mau gunakan apa? Salah satu aja nanti dicoba-coba. Transisi yang bagus yang mana? Nanti sistemnya di drag and drop, taruh di sini, drag. Nah ini yang mau kita kasih transisi di sini. Nah nanti. Nah contohnya menggunakan ini wipe, misal wipe itu menyapu atau nah nanti ditaruh di sini transisinya. Nah ini contoh yang sudah diberi transisi. Nah ini ada apa namanya ini, ada jedanya. Nah ya ini sudah berhasil ya dikasih transisi. Efeknya nanti bisa dilihat kalau kalian praktekkan. Lanjut berikutnya, pemberian efek sudah selesai. Jadi nah ini kemudian menambahkan titel. Contoh titel itu apa tuh? Titel itu memberikan judul misalnya, atau teks paling gampang lah. Caranya adalah pertama ini klik titel. Nah titel itu ada di sini ya, di tadi yang waktu pertama kali di toolbox itu. Nah di sini atau di file new title nanti, atau singkatnya ke Ctrl T langsung bisa. Nah nanti kalau sudah muncul akan seperti ini. Nah titelnya muncul. Ingat ini menggunakan Adobe Premiere CC 17 karena beda versi, beda cara ya. Tapi untuk Ctrl T ini bisa di berbagai tipe seri Adobe Premiere bisa. Makanya ini paling sederhana. Lanjut, nah nanti kalau sudah muncul ini new title, kalian klik namanya apa, ukurannya ini jangan lupa ukurannya tentukan dengan video kalian. Kalau kalian tadi menggunakan video 1080 720 ya ini ketik 1280 720 atau 1920 1080. Itu apa sih? Itu adalah ukuran video panjang lebarnya. Jadi kalau HD itu 1280 720, kalau Full HD itu 1920 1080. Kalian harus hafal itu. Nanti di browsing di Google ukuran panjang lebar 16:9 ya di HD dan Full HD. Nah kemudian ini kalau sudah ini tadi selesai, muncul ke berikutnya itu sesuaikan backgroundnya. Backgroundnya apa? Mau background untuk judul ya, mau hitam atau berwarna, itu di sini ada colornya, ada pilihannya, atau gradient dan macam-macam. Mau gambar juga bisa, kalian harus import gambar dulu. Kalau sudah tentukan, jangan lupa diklik ya, diklik teksnya, T-nya diklik nih, TT ya, di sini ada di kiri sendiri, T-nya diklik, kemudian klikkan di tengah-tengah. Nah nanti sini tulis Telkom contohnya. Kalau sudah berhasil, nah ini berarti judul kalian sudah masuk di sini. Nanti masukkan di sini judulnya. Nah baru videonya. Jadi itu menjadi, ini sederhana loh ya, ini nanti kita bisa bikin yang lebih bagus. Nah kalau sudah yakin, jangan lupa ini video kalian belum jadi nih kalau belum diekspor, istilahnya Ctrl M itu untuk mengekspor ini akhir ending. Kalau kalian ngedit itu ekspor ya, sudah buka sudah ngedit, kalau nggak diekspor berarti videomu belum bisa dilihat, hanya bisa ditonton ketika hanya di perangkat lunaknya saja, tapi belum bisa diputar di player Windows Media Player, belum bisa. Oleh karena itu harusnya kalian mengklik Ctrl M atau ekspor media. Nah di sini nanti kalian ini contohnya di sini ada file, kemudian ekspor media, ini langkah yang lama, atau Ctrl M-nya. Nanti kalau penjelasan saya ini terlalu cepat, merasa cepat ya, kalian bisa buka
putar-putar langsung, putar-putar lagi video dari depan ya, sampai kalian ngerti. Atau bisa kalian browsing di YouTube tutorial Adobe Premiere Basic gitu, sama sebenarnya. Cuman ini buatan Pak Indra sendiri biar kalian gampang. Kalau kalian browsing ya sebenarnya banyak sih tutorial yang mudah-mudah itu. Nanti bisa kalian simak gitu, biar semakin tahu. Oke, lanjut. Kemudian ini langkah terakhir. Nah, ini media. Nah, kemudian tentukan ini mau filenya formatnya apa. Format umumnya biasanya H264. Kalau kalian pengen ke YouTube ya ketik YouTube widescreen. Nah, jangan lupa widescreen-nya karena YouTube itu widescreen. Widescreen itu apa? Widescreen itu format 16:9. Format terkini. Biar bisa full screen kalau di YouTube nanti. Terus kemudian sudah ditentukan ini, yang panah ini penting. Kalau sudah tentukan posisinya, posisi filenya di mana, nanti outputnya ini, output name-nya nanti kalian bisa pilih lempar ke, simpan ke D atau E yang kosong. Terakhir, langkah terakhir adalah klik export, ada di bawah ini ya. Export di bawah ini. Nah, kalau sudah export berarti video kita sudah hampir jadi. Loh, kok bisa hampir jadi ya? Karena ketika kita mengekspor itu butuh rendering atau encoding namanya. Nah, di sini ini prosesnya lama. Tergantung spek komputer kalian. Kalau spek komputer kalian itu rendah ya lama. Bisa misal kita ngedit video durasi 1 jam, encodingnya bisa 2 jam. Jadi nanti encode-nya lama sekali. Kalau komputer kalian mumpuni, speknya bagus ya, rendering 1 jam atau encoding 1 jam, durasi 1 jam bisa setengah jam. Itu tergantung PC yang kalian punya. Nah, kalau sudah ini selesai, video kalian bisa diputar. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang menyunting sebuah video ya, sangat basic sekali. Nanti kita akan pelajari, kita praktekkan di sini. Kalau sudah bisa masuk sekolah akan kita praktekkan terus ini penggunaan ini, dan kita tambahkan efek-efek yang belum saya jelaskan. Begitu dulu untuk materi kali ini. Kalau masih belum jelas, putar-putar lagi video Pak Indra nanti, biar kalian kalau merasa penjelasan saya terlalu cepat, biar bisa lebih mengerti ya. Oke, jika ada pertanyaan ya bisa langsung ditanyakan di WA grup ya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas-tugas silahkan mengumpulkan dulu, karena kalau belum ya belum dapat nilai. Oke, sekian dulu dari Pak Indra. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.